Pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Fajri Jufri langsung kerja di kantor Gubernur Sulsel pada Rabu 8 Januari 2025 siang. Profesor Fajri masuk di ruang kerjanya sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah usai disambut jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sekitar 1 jam 45 menit Profesor Fajri Jufri berada di ruang kerjanya. Di hari pertama ini, Profesor Fajri hanya melihat-lihat ruang kerjanya sembari diskusi dengan sejumlah pejabat, termasuk bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Sulsel Jufri Rahman. Sementara rapat internal perdana baru akan dilaksanakan hari Kamis 9 Januari 2025. Di sisi lain, istrinya, PJ Ketua PKK Sulsel, Dr. Andi Indriati Syaiful, punya kegiatan lain. Dr. Andi Indriati nampak mengunjungi galeri Sulsel yang terletak di lobi kantor Gubernur Sulsel. Dirinya melihat-lihat koleksi jualan kerajinan di Sulsel, diantaranya pernak-pernik, kain sutra, songkoreca, hingga baju bodoh. Nampak Dr. Andi Indriati belanja salah satu koleksi di galeri Sulsel. Diketahui jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut kedatangan Profesor Fajri Jufri. Mulai dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel Andi Bakti Haruni. Ada juga staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian Since Erna Lamba, Asisten 2 Setda Sulsel Ihsan Mustari, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel Hasan Sijaya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Muhammad Arafa, Kepala Dinas ISDM Andi Eka, Kepala Dinas SDA CKRT Andi Darmawan Bintang, beserta sejumlah pejabat lainnya. Aku di situ. Kita ada pergerakan sedikit, hati-hati. Biasanya saya bikin sudah saya bikin apa itu? Saya menikah. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua media. Hari ini kemarin hari tanggal 7 sesuai dengan SK Presiden, saya diperintah amanah untuk menjadi PJ Gubernur untuk sampai Gubernur definitif. Ada beberapa arahan Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang menjadi fokus untuk Sulawesi Selatan. Tentunya ini mensinkronkan juga kepentingan program pusat dengan daerah. Yang pertama terkait dengan pengendalian inflasi, itu menjadi yang utama yang harus terus kita jaga, termasuk penanganan stunting dan tersebut, itu juga menjadi bagian-bagian yang harus pemerintah pusat atau provinsi untuk jalankan. Penanganan gizi buruk itu juga menjadi fokus yang harus ditangani, termasuk program Bapak Presiden makan bergizi gratis, itu juga perlu dukungan bersama tentunya, bukan hanya provinsi termasuk kabupaten. Jadi
Yang lain yang menjadi yang juga diminta secara khusus oleh Mendagri melalui Pak Presiden itu terkait dengan sumber pangan dan energi. Sulawesi Selatan kita tahu bersama lumbung pangan nasional. Kita termasuk 10 provinsi besar yang menyumbang kontribusi terkait dengan sumber pangan khususnya beras. Dan Sulawesi Selatan sudah menjadi contoh yang baik selama ini terkait dengan sumber beras. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden terkait dengan beras ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita tidak impor beras lagi dan Sulawesi Selatan diharapkan bisa berkontribusi cukup besar dalam peningkatan produksi beras secara nasional. Kita diberi target secara nasional Sulawesi Selatan itu untuk penambahan produksi kurang lebih 1 juta sampai 1,4 juta GKP di panen yang harus kita dapatkan dalam 1 tahun ini. Oleh karena itu, ini tentunya pasti bukan kerjaan provinsi saja, kolaborasi sinergi dengan seluruh bupati, dengan seluruh jajaran tentunya menjadi bagian-bagian yang harus segera kita wujudkan. Bahwa Mendagri berpesan khusus kepada saya untuk segera menyiapkan dan bersinergi dengan semua pihak stakeholder yang ada di Selatan. Yang lain juga terkait hilirisasi. Hilirisasi ini juga menjadi bagian yang menjadi program Astacita Bapak Presiden, dan khusus untuk pertanian tentunya potensi kita sangat besar. Kita punya bukan hanya pangan, perkebunan kita, kopi kita, kakao kita, kelapa kita, dan beberapa komoditi lain tentunya diharapkan ada nilai tambah dari hilirisasi itu. Jadi ke depan kita coba mapping klaster per klaster wilayah-wilayah yang mana bisa kita fokus pangan, mana perkebunan, mana hortikultura, mana peternakan, dan mudah-mudahan 2-3 bulan ini tentunya dengan bantu Pak Sekda, semua kepala OPD, kita coba membuat quick-win 2-3 bulan program terobosan yang kita bisa lakukan, dan saya sebagai PJ Gubernur tentunya ini sebagai jembatan ini untuk Gubernur definitif nanti, supaya nanti pada saatnya nanti Gubernur terpilih bisa langsung running, jadi tidak ada lagi barrier, tidak ada, karena semua kita bisa kondisikan dengan baik. Pasti tentunya saya akan berkoordinasi juga dengan Gubernur terpilih, termasuk dengan para bupati tentunya, supaya sinkron kegiatan yang kita mulai siapkan di Januari ini bisa sesuai harapan semua pihak. Tentunya pasti semua program ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.